Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Hasibuan. Pemirsa Kesehatan, maksud kami Kementerian Kesehatan bersama KPU dan Bawaslu bekerja sama melakukan sejumlah langkah mitigasi kesehatan garda terdepan pemilu agar tidak ada petugas pemungutan suara yang tumbang akibat beratnya tugas berat mengawal pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Beberapa faktor resiko, kesakitan dan juga kematian petugas KPPS ya. Ada komorbid, kemudian beban kerja yang tinggi. Petugas pemilu di 2019. Apa kemudian evaluasinya menjadi catatan untuk pemilu 2024 ini? Baik, masyarakat Indonesia sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi dan didukung oleh lebih dari 5,7 juta petugas KPPS. Kita mempunyai catatan di 5 tahun yang lalu bahwa banyak petugas KPPS yang sakit bahkan sampai kehilangan jiwanya. Oleh karena itu, kita melakukan evaluasi mulai dari tahun 2020 yang lalu, ternyata petugas KPPS yang mengalami kesakitan dan kematian itu memiliki faktor-faktor resiko, baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan kerjanya. Pertama, dari usianya yang lebih dari 60 tahun, kemudian memiliki komorbid, memiliki kebiasaan seperti merokok atau minum alkohol, dan juga pada saat pelaksanaan pekerjaannya yang beban kerjanya cukup tinggi, cukup berat. Mereka bekerja lebih dari 20 jam per hari dan saat itu mungkin mereka juga tidak mengkonsumsi makanan diet seimbang yang cukup, menunya hanya 1 kali sehari, kemudian banyak minum yang manis ataupun kopi. Kalau cuma 2 cangkir sih nggak ada masalah ya sehari, tapi kalau sampai bercangkir-cangkir dan juga minuman yang berenergi ini juga memiliki faktor resiko. Selain itu tempat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang mungkin udaranya tidak baik, ventilasinya dan lain sebagainya. Itu yang menjadi evaluasi. Sehingga peran dari kami, dari Kementerian Kesehatan untuk memitigasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, sudah diterbitkan surat edaran Menteri Kesehatan kepada Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan Kepala Dinas Kesehatan, serta pimpinan Fasyan ke seluruh Indonesia tentang dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada pemilu dan pilkada di akhir tahun nanti. Serta ada surat edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk pengawasan keamanan pangan. Karena kita juga tidak ingin konsumsi makanan ada yang tercemar dan lain sebagainya mengakibatkan kesakitan ataupun KLB. Serta ada surat Kepala Pusat Krisis Kesehatan kepada Dinas Kesehatan tentang kesiapsiagaan. Ada public safety center yang bisa diakses, yaitu 119, PSC 119 dan ada tim emergency. Dan secara aktif kita sudah mensosialisasikan, menyiapkan tim kesehatan kita, serta ada kegiatan bersama KPU, Bawaslu, BPJS untuk monitoring pemantauan kesiapan ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.